keuangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Selamat menjalani hari, ketemu lagi dengan saya Marga Syalaga. Hari ini kita bersyukur kita bisa melewati Natal 2020. Kalau dipikir-pikir ya gimana Natal? Ya pandemi kemarin dilarang untuk beribadah bersama, harus ada social distancing, bisa work from home, ibadah dari rumah. Gimana nanti kira-kira model Natal ini? Tapi ternyata ya kita ada hari ini, kita bisa menikmati Natal. Semua karena kemurahan daripada Yang Maha Kuasa, Tuhan kita. Hari ini kita akan berbagi renungan pesan courage message yang itu memberikan kita dorongan untuk berani dengan pesan-pesan yang menguatkan kita. Ini semacam bimbingan, arahan, penuntun jalan bagi kita untuk melalui hari. Seperti pesan yang baru kita dengar, ada kemalangan bagi orang di bawah matahari ini. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Itu kekayaan menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Kok bisa ya? Ada orang punya harta tapi menjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ya. Kalau direnungkan begitu banyak juga orang kaya. Tapi terkadang ada yang matinya mengenaskan, ada yang tidak bisa menikmati kekayaannya, tapi merasa kurang terus. Ya, seperti pesan yang pernah saya sampaikan, ada seperti Linta. Linta punya 2 anak, untukku dan untukku, maunya untuk dia semua. Kalau udah sama dia semua masih kurang, ada lagi, apa lagi? Mau dia minta semua. Untuk dia semua. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan sudah memberikan karunia, Tuhan sudah memberikan harta, kepunyaan bagi yang bisa kita nikmati. Tetapi terkadang ada orang yang punya, justru itu membuat kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ya, kenapa dia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, tidak mau untuk berbagi dengan orang lain. Kita menganggap itu menggunakan untuk kita sendiri, kita sedang mengandalkan harta itu. Jadi orang sering berkatakan uang yang mengatur. Berarti kalau uang yang mengatur berarti uang itu adalah pemimpin, uang itu adalah bosnya, dan dia adalah rakyatnya, dia adalah yang diatur. Kalau sampai saudara diatur sama uang, diatur sama harta, berarti saudara adalah budak daripada harta itu. Saudara mau budak dari benda mati? Sadar hari ini. Ya, kita bukan budak daripada benda mati, tapi kita adalah tuan dari benda mati, tuan dari uang. Kita yang mengkontrolnya, kita yang mengatur, kita yang mengarahkan, yang mengalokasikan kemana uang itu kita gunakan. Ada orang yang menggunakan uangnya untuk urus sendiri-sendiri. Ada orang kaya, ada orang yang punya banyak hal, sampai hanya untuk belanja saja pergi kemana? Pergi ke Singapura. Alasan mau berobat. Bukan tidak ada dokter di Indonesia ini, bukan tidak ada dokter yang bagus, ada. Tapi kenapa harus ke Singapura? Alasannya sebetulnya sepertinya masuk akal karena ada uang pergi ke Singapura berobat. Tetapi dibalik semua itu sampai ke sana apa? Belanja shopping, ada barang-barang branded, barang-barang mewah yang bisa dibelanjakan. Dari mana tadi? Dari Singapura. Oh keren. Jadi pengen dipuji orang. Justru dia kecelakaan bagi diri sendiri, membuka pintu celah kesombongan, membuka pintu celah keangkuhan, membuka pintu celah aku jadi orang-orang berkelas itu orang-orang tidak berkelas, dan membuat kasta kehidupan. Jadi apa? Kekayaan yang kita punya itu justru menjadi kecelakaan bagi kita sendiri. Kekayaan yang kita punya itu membuat kita semakin tanpa kita sadari menurunkan harkat diri kita sebagai manusia. Kita sedang membuat di pandangan orang kita seperti orang berkelas, tapi sebetulnya kita sedang menuruni tangga ke bawah dengan ikhlas, dengan tertawa. Mari kita berharap punya, ada yang sudah milih, gunakan dengan baik dan jangan bergantung kepada kita, bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena semua ini hanya sementara. Karena bukan tidak mungkin
dia bisa membuat seperti membalikan telapak tangan. Saya semalam baru nonton ya Wonder Woman 1984. Itu orang yang seorang pengusaha muscular, dia berpikir bagaimana cara membalikan sesuatu dengan make a wish, dengan mengajak orang meminta sesuatu, apa yang diminta terjadi, tapi justru itu menjadi jalan tukar tambah. Dia minta sesuatu dapatkan, dan yang muscular dia minta kamu pakai semua minyakmu sama dia, apa yang dia bilang jadi itu kepada manusia memang jadi, tapi ada tukar tambah. Mungkin ini keinginan manusia pasti semuanya kabur, itu hal yang tidak baik. Nah, coba kalau kita arahkan dengan diri kita. Kalau kita minta kepada Tuhan, make a wish kepada Tuhan, pasti dia kabul. Tapi dia tidak suka dengan tukar tambah. Memangnya Tuhan lagi barter, Tuhan kekurangan apa gitu, yang dia tukar tambah dengan kita. Dia ingin melatih kita mau bersyukur kepada Dia. Kita make a wish kepada Dia dan kita tahu diri. Belajar, share, berbagi dengan harta yang kita punya bukan menjadikan kita orang pelit. Apa yang kita punya bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang gampang. Ada orang banyak berjanji, aku pengen berbagi dengan orang lain, memberikan aku kekayaan supaya aku bisa menolong orang lain. Kamu aja ya, memberikan aku kekayaan supaya aku bisa punya yayasan menolong orang-orang miskin. Begitu dia kaya, lupa dengan janji. Begitu dia kaya, pengen untuk membantu orang miskin pun bersyarat, harus dipoto lah, harus ada proposal yang lengkap lah, banyak syarat-syarat, harus disorot lah, harus TV lah. Tidak ada seperti itu. Itu sedang kita menurunkan harkat kita sedang membuat merusak. Tapi kalau hari ini kita bisa jalani, kita diberi umur bertambah satu hari, bertambah seminggu, bertambah sebulan, bertambah beberapa tahun lagi ke depan, itu sebagai kesempatan bagi kita untuk berbagi, biar orang kenal kita nantinya, orang kenal sebagai orang yang baik, orang kenal kita sebagai orang yang bermurah hati, orang yang mau menggunakan istilah tolong menolong dalam penerapan hidupnya, bukan sekadar slogan untuk menjawab ujian dalam mata pelajaran. Bagaimana tolong menolong, pintar sekali menjawabnya. Saya waktu sekolah dulu, waktu kelas 4 SD, mata pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila, itu bagus ya, karena namanya sudah PKN. Tanya soal tentang jika ada temanmu kena hujan, apa yang harus dilakukan? Memberinya payung, pintar saya jawab. Jika ada temanmu yang kelaparan, apa harus kau lakukan? Saya punya makan, saya berbagi kepada orang lain. Enak aja katanya. Nilai saya waktu itu paling rendah, ya nilainya 8. Nilai paling tinggi ya nggak boleh nilai 10 dulu, karena berpikir bahwa itu nilai guru. Guru harus di bawah guru, paling tinggi 90. 80 nilai saya, bagus. Tapi aplikasinya mana? Penerapan dalam masyarakat nggak ada. Pintar menjawab soal supaya nilainya tinggi dipuji orang lain, tapi pengaplikasiannya nol. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita terapkan. Saudara ngerti hari ini, lakukan. Saudara punya berbagi kasih. Satu kali kami pernah buat tahun kemarin, kita masa Natal, momen Natal, kita berbagi kasih kepada orang lain, kepada janda-janda. Bapak Gembala bersama dengan saya mendapat pemikiran, kali ini kita nggak usah lah kepada janda-janda, sudah cukup lah yang kemarin. Kita pengen suatu yang baru. Lalu seperti dia mendengar sebuah pesan suara, kalau dulu sudah kau lakukan yang baik, kenapa dikurangi sekarang? Bukankah lebih bagus kalau diteruskan, bahkan dibuat lebih baik lagi? Dia tersadar, kenapa
Kenapa aku kurangi itu membuat baik pada orang lain? Hanya langkah yang ditempuh dalam kita tetap salurkan berbagi kasih tali asih kepada janda-janda, kepada jemaat gagal kekurangan, tanya kepada jemaat kekurangan, dan kita juga bertanya kepada tetangga-tetangga yang menurut kita kekurangan, daftarkan mereka. Kurang lagi, masih ada lagi dananya, kita tanya apakah ada yang beda agama dengan kita yang mau kita bantu. Tanya ternyata ada beberapa. Kita mungkin belum berhasil mengumpul sebanyak-banyaknya, tapi begitu ada dana yang kita kumpulkan, itu kita gunakan, kita alokasikan, kita lanjutkan kembali kepada janda-janda, kepada yatim piatu, dan kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang jemaat-jemaat yang bukan satu denominasi dengan kita berbagi kepada mereka, dan juga yang bukan seagama dengan kita belajar salurkan kepada mereka. Apa yang baik, apa yang kita kurangi. Jangan sampai kebaikan dalam diri kita itu menurun, tapi semakin tambah hari, semakin tambah bulan, dan komit kita harus berikan. Tahun 2020 kalau saudara pernah melakukan kebaikan, kita komitkan tahun 2021, tahun 2022 dan selanjutnya berlimpah-limpah kebaikan dalam diri kita. Semakin berlimpah kita berikan, maka yang kita berikan pasti tidak akan kosong. Kita mau kita kasih lagi. Setiap puasa akan menurunkannya, memberikan berkati pekerjaan apa yang kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Allah ingin memberkati kita dengan kekayaan. Dia berikan kita kekayaannya, tapi kekayaan bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita share kepada orang lain biar orang bisa melihat siapa Tuhannya. Dari mana kamu dapat ini? Ya, bisa orang carikan aku kerjaan mana yang bagus lagi, kayak seperti itu ya. Nah, kita juga orang pasti tanya dari mana kekayaannya, kok bisa begini, dari mana? Tuhan. Orang boleh bersyukur, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kita share kepada dia, jangan dia. Terima kasih kepada saya. Dan kepada kita dimuliakan tapi biar Tuhan bukan seperti itu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ingatlah hari ini tujuan kita memiliki supaya kita berbagi kasih. Let them know we are Kristen by Allah. Biar orang bisa melihat kita Kristen dari kasih kita, dari cara kita berbagi kepada orang lain. Makna Natal semakin teraplikasi, makna Natal semakin terdapat. Selamat menjalani hari, selamat berbagi kasih. Tuhan